Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian tahfiz Jawana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kaki sehat ya Bu ya, sehingga bisa naik tangga ke atas. Kalau kaki tidak sehat, saya rasa tidak bisalah naik ke atas nih, enggak. Kecuali bisa juga, tapi pakai tandu. Oh, ditolong ya. Pakai lift kalau ada. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sekali ini kita akan membahas tentang masalah rizki. Ya, ada apa-apa namanya Pak Rizki, Pak? Kalau ada, betul selesai pembahasan. Ganti judul lain, Pak. Tapi kadang banyak yang nama, iya, orangnya yang nama ya kan. Tapi pembahasan beda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masalah rizki, hadis-hadis tentang rizki ini penting kita bahas. Kenapa demikian? Karena banyak orang ragu dengan rizkinya. Meskipun namanya si rizki, ya kan Bu? Ragu dia sama rizkinya. Sehingga kadang hidup ini dia tinggalkan Allah dengan alasan karena mencari rizki, ya kan? Banyak anak-anak dia tidak sholat subuh selama kuliah 4 tahun, tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur. Dia tidak fokus dengan ibadah lagi, karena pikiran dia yang penting nanti saya kuliah, tamat, segera kerja, sehingga dengan itu nanti saya dapat rizki. Dia lupa bahwa ketika dia meninggalkan Allah itu adalah musibah besar bagi dia. Karena apa? Tak paham masalah rizki. Makanya sore ini kita dudukkan tentang masalah rizki, yaitu tentu dengan hadis-hadis ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep rizki yang pertama, bahwa rizki itu sudah tercatat Bapak Ibu. Rizki itu sudah dicatat. Dia sudah tercatat, dia sudah dipatenkan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi, pasti Allah jamin rizkinya. Mau dia manusia, mau dia ayam, ayam geprek, ayam sebagai segala jenis ayam lah. Mau dia kucing, kucing kampung, mau kucing anggora, semuanya selama dia makhluk Allah, rizki dijamin. Tidak ada keraguan di situ. Ya kan, Bu? Iya. Kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak insyaallah yes kata dia. Tidak ada keraguan juga kita sama bapak-bapak. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang konsep rizki pertama, rizki itu sudah tercatat. Karena semua makhluk yang ada di bumi Allah jamin rizki mereka. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, ketika kita dalam rahim ibu kita 40 hari ketiga, jamaah sekalian, kata Nabi apa? Yursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat ketika itu. Fayanfukhu fihi ruh, dan malaikat tadi meniupkan ruh ke dalam diri kita. Setelah itu ditetapkan 4 hal, bikat birizkihi, ditetapkan rizkinya. Yang kedua ajalihi wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, apa saja pekerjaan-pekerjaannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sore ini tanggal berapa ini? 26, hampir lupa lagi. Tanggal 26 sore pengajian di gedung ini. Itu sudah ditetapkan Allah waktu penetapan takdir. Wasyakiyun au sa'idun, kapan dia sedih, kapan dia bahagia, kapan dia senang, kapan dia susah.
Ibu-ibu lagi susah apa lagi senang? Bervariasi. Masa senang semua? Senang semua nih? Senanglah karena di majelis ilmu, ya kan? Majelis ilmu ini majelis yang mendatangkan kebahagiaan. Kata Nabi, kalau orang tidak tenang-tenang juga hidupnya, hadir di majelis ilmu. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, membaca kitab Allah, mentadabburinya, mesti Allah beri 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Jadi ibu-ibu lagi senang apa lagi sedih? Senang ya? Karena lagi pengajian ya kan. Nanti kalau lah pulang menangis balik. Enggak. Jadi jamaah, hidup ini sudah ditentukan kapan senangnya, kapan susahnya. Karena sudah dicatat. Karena ini masalah rizki ini bagian dari bab takdir dia Bapak Ibu jamaah sekalian. Iya, takdir. Kalau dia tidak dapat, jangan sedih kali. Kalau dapat jangan bangga, biasa aja. Itu udah takdir. Ibu, Bapak bisa buka surat Surat Al-Hadid ayat 2223. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Hadid 2223. Al-Hadid ini kalau tidak salah surat 57 ayat 2223 ya Bu. Apa kata Allah? Dalam ayat itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah apapun yang menimpa di muka bumi, terjadi di muka bumi ini. Jangan bilang fenomena alam, Bu. Kufur kita nanti. Fenomena alam itu. Bukan. Bu. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Bilanglah itu semua ketetapan Allah. Karena Allah mengatakan apa yang terjadi di muka bumi ini dan yang terjadi kepada kita itu sudah ditetapkan Allah. Li'alla ta'sau ala ma fatakum. Ayat 23. Li'alla ta'sau ala ma fatakum. Agar Bapak Ibu jangan terlampau sedih terhadap apa yang luput dari Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berusaha, sudah bergena begini segala macam. Rupanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sedih kali, itu udah ditakdirkan, udahlah, terima aja. Wala tafrahu bima atakum. Allah masuk, Bu. Nampaknya ibu-ibu di depan nih perwakilan di belakang nampaknya. Aman lah ini nampaknya. Aman. Wala tafrahu bima atakum. Jangan bangga diri kalau Bapak Ibu dapat. Kalau kita berprestasi, tidak usah bangga. Karena itu sudah ditakdirkan. Kalau kita gagal, jangan sedih. Karena itu juga sudah ditakdirkan. Jadi semua sudah tercatat. Rizki demikian jamaah sekalian. Rizki ini apa Ustaz? Rizki itu sesuatu yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu nikmati, kemudian Bapak Ibu gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Itu rizki namanya. Jadi Bapak Ibu begini ya, sesuatu yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nikmati, kemudian digunakan dalam hal yang bermanfaat. Misalnya Bapak Ibu duitnya 1 juta, yang Bapak Ibu nikmati 50.000 cuman, berarti rizkinya berapa? 50.000. Ya kan? Emang Bapak Ibu kalau ibu-ibu alah kayo tuh beko makan ibu sehari pagi lontong 20 piring talok. Sekaya-kaya orang makan lontongnya tetap aja. Cuman bedanya paling lontong paku atau tauco kan itu ya bedanya. Atau campur kalau bisa ya nak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rizki ini jamaah sekalian, itu apa yang kita makan itu rizki kita tuh. Itulah rizki kita. Iya, yang dipakai, yang dimakan. Semiskin-miskin orang, apa tadi Bu? Semiskin-miskin orang yang mana kemiskinannya itu tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Betul enggak? Iya. Sekaya-kaya orang sebaliknya ya, tidak akan bisa dia melampaui rizki yang sudah ditetapkan untuk dia. Banyak orang Bapak Ibu kayu tapi makan tidak bisa banyak-banyak, ya kan? Ada orang di Arab Saudi jamaah saya dapat cerita, ada orang kaya, dia punya sawit ribuan hektar. Sawit pula, mana pula sawit di Arab Saudi? Kurma, astagfirullahaladzim. Awak kau memang biasa sawit ya kan? Akhirnya itulah. Mana main sawit kata orang Saudi kan? Mainnya kurma. Kecek kawan amo Bapak Ibu nak pitih kurma jo pitih sawit itu berbeda.
Kalau dia satu batang kurma itu sama dengan duitnya sehektar sawit kita di sini. Makanya ndak usah tanam-tanam sawit lagi, kurma aja lah. Cuman ndak pula berbuah di negeri kita nih dia. Ndak mau dia tumbuh ya kan. Di negeri kita nih tak yang tumbuh durian maunya aja. Di Arab tuh payah pula tumbuh durian, baru tahu mereka kan. Mentang-mentang tumbuh kurma di mereka, coba pula durian sama kalian ya kan. Jadi katanya kalau satu batang kurma itu duitnya sama dengan sehektar sawit. Sawit tuh paling berapa lah duitnya kan? Cuman jadilah, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak alhamdulillah juga ya kan. Jadi ada orang nih kaya jemaah, dia punya sawit lagi kurma. Ini kan ada lewat Ramadan ini, makanya sawit ke sawit ya pembahasan. Minyak goreng mahal pula. Satu Muharram sekarang. Iya, udah satu Muharram pula. Udah satu Muharram ini. Berarti hampir Bapak Ibu ya. Malam Beko. Beko tawana matahari lah masuk tanggal 1 ya kan? Ya, maghrib. Maghrib. Nah, Masya Allah. Berkuranglah umur kita ya, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak umurnya berkurang di dunia kan? Yang 3 hari lagi itu tinggal 2 hari lagi dia. Iya. Ya kan? Berkurang taruh. Tapi amal tambah, jangan kurang pula amal. Udah masa tunggu ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini dia kan banyak tadi kurmanya tuh. Tapi dia punya penyakit, tidak boleh makan sembarangan. Kalau makan ditimbang, Pak. Le ada apa-apa kalau makan bertimbang-timbang le? Diabetes. Makan ditimbang. Tidak boleh makan sembarangan. Pas jam makan siang, dia kan punya karyawan yang kerja di kebun kurma. Pas jam makan siang, dia perhatikan bahwa karyawan dia itu makannya lahap sekali. Pantangnya 2 cuman. Pantang nampak, pantang sedikit. Tuh ya cuman. Kalau dia nggak boleh, pantang asli memang dia. Asli pantang, nggak boleh. Ditimbang, nggak boleh. Apa kata dia jemaah? Sekiranya saya, dia kan bos nih, kaya raya. Sekiranya saya bisa makan seperti karyawan saya itu, dengan cara membayar dengan semua kekayaan yang saya miliki, saya rela miskin pun tidak apa-apa lah. Yang penting bisa makan seperti dia. Bayangkan, Masya Allah ya enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, bakwan masih bisa kan? Aman kan? Aman. Cendol aman? Bakso aman? Sebelah? Apa pula lagi tuh? Berarti kantongnya kurang aman nih sana. Itu. Yang bapak tadi kantongnya aman kali, cuman sehatnya tidak aman. Bapak ibu sehatnya aman, sementara kalau ditanya ke kita, mana lebih tinggi? Nikmat harta atau nikmat sehat? Kaya ibu berarti pada dia. Ya kan Pak? Kaya kita pada dia ya kan? Itu. Jadi jamaah, sekaya-kaya orang, dia nggak akan bisa melampaui rizkinya. Semiskin-miskin orang, dia nggak akan bisa kemiskinannya mengurangi rizkinya. Dan kita pun tidak pula tahu rizki kita ini berapa ya enggak? Jadi jemaah sekalian, itu konsep pertama, rizki itu sudah tercatat. Kalau masalah rizki ini nak Bapak Ibu, tidak usah punya akal pun bisa kita dapat rizki mah. Binatang itu mana ada akal dia? Bisa dah. Masalah makan, bahkan mungkin lebih enak jadi hewan daripada jadi orang. Ya kan? Hewan tidak ada sekolah, hewan tidak punya hutang, tidak ada asam lambung, tidak mikir, ya kan? Makan dia tiap hari, kucing tuh makan dia tiap hari, kerja tidak jelas, tidak ada kerja dia, ya kan? Untuk sekedar dapat rizki, ayatnya kan jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi, Allah jamin rizkinya. Tidak usah punya akal pun, orang bisa dapat rizki. Binatang buktinya, orang gila itu kan sama kayak orang gila itu kan hilang akal, sama kayak binatang. Makan dia tiap hari, ya kan? Iya. Makanya Bapak Ibu, yang membedakan kita sama hewan cuma satu, ibadah. Itu aja. Orang kalau gila, berarti kan hilang akal. Nggak wajib dia sholat, ya enggak? Binatang pun nggak wajib. Ada Ibu lihat kucing sholat maghrib, ada? Mana ada? Dan dia pun nggak dosa. Apakah dia dijamin rizkinya? Dijamin. Makan dia terus. Yang kita malah manusia yang punya akal sehat malah tidak ibadah.
Maka kalau ada orang, dia akalnya sehat kata dia, lalu dia nggak ibadah, berarti lagi jadi hewan dia. Dan orang pun kalau dia nggak aktif, akal dia mati, nggak wajib juga. Apa? Akal dia hilang, nggak wajib dia ibadah. Makanya untuk bab masalah rizki ini sudah dijamin Allah. Yang nggak ada jaminan tuh surga. Makanya Bapak Ibu jangan sampai anak-anak kita nih sibuk dia kuliah sampai ke Amerika, habis tuh yang perempuan ndak ada tutup aurat, yang laki-laki ndak ada sholat Jumat, ndak ada ibadah karena takut rizki. Salah dia tuh berarti. Jadi konsep rizki pertama apa Bapak Ibu? Bahwa rizki sudah tercatat. 2. Meskipun sudah dicatat rizki tadi, sudah ditakdirkan, usaha bukan berarti kita tinggalkan, tetap kita baru usaha. Cuman kadang jamaah sekalian, usaha ini kadang-kadang dia sesuai dengan hasil, kadang-kadang tidak, ya enggak? Tapi kita sering mendengar kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul, Bu? Betul tuh, Bu, kalimat tuh, Bu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Lewat tuh, Bu. Sering kita dengar kayak gitu kan, Pak? Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha kadang-kadang sesuai sama hasil, kadang-kadang enggak. Iya, kita pun enggak tahu berapa rizki kita nih. Tetap kita usaha. Karena Nabi mengatakan antara usaha dengan ajal tuh sama, jemaah. Antara rizki dengan ajal tuh sama, Bapak Ibu. Rizki, ajal tuh sama tuh. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Dalam satu hadisnya, "Lau anna ibna Adam farra min rizkihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Apa kata Nabi? Sekiranya anak Adam, kita ini anak Adam kan Bapak Ibu? Ada anak jin, ada ya? Anak Adam semua kan sama kita. Lau anna ibna Adam, sekiranya anak Adam, dia farra min rizkihi, lari dari rizkinya. Ada Bapak Ibu yang lari dari rizki? Tidak ada. Tapi yang lari dari maut ada. Kita kan kalau sama mati dibanding sama rizki, kita suka rizki kan, Bu? Kita suka mati, Pak? Enggak. Kalau bisa kita lari dari mati, ya kan? Kita kan kayak gitu umumnya kan. Jangan jalan-jalan di situ, itu jurang, jatuh, meninggal nanti. Orang kalau sama mati lari dia. Tapi adakah orang lari dari rizki? Enggak ada. Tapi kata Nabi, sekiranya orang lari dari rizki sebagaimana orang lari daripada mati, maka rizkinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejar dia. Ya kan? Mati itu kita yang mengejar dia atau dia yang ngejar kita? Dia yang ngejar kita. Kata Allah dalam Quran, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad, yang kalian lari daripada kematian, padahal kematian mengejar kalian. Ibu-ibu, gimana kira-kira? Apa-apa? Kapan tinggal? Tahu kan? Nah, itu dikejar nanti tuh. Jadi jamaah memang begitulah ya nak. Kalau masalah hidup mati, hidup di dunia ini kan umur kita kan berapa? 60-70. Ya nak Bapak Ibu? 60-70. Yang lewat dari 60-70 enggak pula banyak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, orang kalau rizkinya habis dia mati. Gitu. Dan Nabi mengumpamakan rizki dengan mati itu sama. Rizki dengan ajal sama. Bapak Ibu yakin kan ajal Bapak Ibu sudah ditentukan? Yakin. Rizki Bapak Ibu yakin sudah ditentukan? Yakin. Tapi kebanyakan manusia untuk ajal dia yakin, untuk rizki kurang yakin. Padahal ajal sama rizki sama. Bapak Ibu, meskipun ajal kita sudah ditentukan, tapi kan tetap saja kita olahraga, menjaga makan, usaha ya enggak? Meskipun rizki sudah ditentukan, tapi tetap kita berusaha. Kadang-kadang usaha tadi sesuai dengan hasil, kadang-kadang tidak. Usaha itu ibadah. Rizki kita kadang sesuai dengan usaha kita, kadang-kadang tidak. Usahalah, karena usaha dia adalah ibadah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan untuk tawakal kuat dalam masalah mencari rizki. Apa kata Nabi? "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum
Kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalaulah kalian tawakal, betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah akan beri kalian rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung, pergi pagi perutnya kosong, pulang sore kenyang. Tawakal yang paling kuat tuh tahu enggak Bapak Ibu siapa? Hewan. Hewan tuh paling kuat tawakalnya enggak? Yakin dia sama rizkinya. Tapi manusia khawatir dengan rizkinya, sehingga rela dia meninggalkan sholat subuh. Ada enggak Bapak Ibu orang dah bangun dia sebelum subuh tapi tidak sholat subuh karena dia takut rizkinya enggak dapat? Ada? Di mana tuh? Di mana-mana ya. Inyolah jago Pak sembahyang subuh, kalau jago pindah sembahyang subuh ya. Saya jemaah kan ada kajian subuh nak Bu, kajian subuh dekat-dekat Aur Kuning tuh kan. Itu kan sebelum subuh tuh kita udah berangkat ceramah subuh ya kan. Itu di Aur hari Rabu, hari Sabtu tuh orang udah rame di pasar, betul? Ibu-ibu ada situ? Oh enggak ada. Tapi yang ada ya? Ada. Yang enggak ya. Pokoknya ada semua kan? Yang ada, yang enggak ada juga. Jadi Rabu subuh lewatlah kita di Aur misalnya kan. Itu orang udah bangun subuh tuh. Tapi ketika qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang sholat enggak berapa, yang rame ada terus. Kira-kira sholat subuh enggak dia tuh? Ada yang nanti lah tar lagi kata dia. Yang enggak sholat ada enggak? Ada. Bayangkan jemaah, dia udah bangun subuh tapi enggak sholat subuh. Ini kan ngeri sekali ini. Kenapa itu? Karena khawatir dia nggak dapat rizki, padahal rizki sudah ditentukan, ya kan? Padahal rizki sudah ditentukan. Ada orang duitnya 1 juta, rizkinya cuma 50.000 jemaah. 950.000 nggak rizki dia, entah anak dia atau orang lain. Ada orang duitnya 50.000, tapi karena rizki dia 500.000, Allah tambah 450.000, ya kan? Ada yang begitu. Jadi jangan gara-gara rizki itu dia melenceng daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, tawakal yang paling ngeri itu seperti binatang, hewan. Hewan tuh tawakalnya tinggi kali deh. Enggak tahu dia, yang penting dia yakin bahwa Allah jamin rizki dia. Orang kalau dia mati berarti rizkinya habis. Kalau belum mati rizkinya belum habis. Bapak Ibu ada kisah kan, mungkin pernah dengar kisah dulu di Arab Bapak Ibu. Ada kisah seorang pemuda, dia jalan di padang pasir, haus, ketemu sumur, lalu jatuh, dia masuk ke dalam sumur itu. Nah, jatuh dia Pak, ada seorang anak muda, seorang laki-laki, dia jatuh masuk dalam sumur. Sumurnya dalam, lama di situ, tidak mati dia. Padahal udah lama masuk sumur, udah tenggelam dia, tapi tidak mati dia. Lalu ketika itu Bapak Ibu, Allah utuslah pedagang susu di padang pasir waktu itu. Mereka datang ke sumur itu ingin ambil air, niat awalnya, tapi ternyata pas mau ngambil air, rupanya ada orang dalam sumur. Diselamatkanlah orang itu. Setelah diselamatkan, didudukkan, ditenangkan keadaan, diminumkanlah dia segelas susu. Setelah itu minumkan, ibaratnya susu dikasih minum. Setelah diminumkan dia segelas susu jamaah, ditanyalah sama orang yang pedagang susu, Anda ini gimana ceritanya kok bisa jatuh masuk ke dalam sumur? Ketika itu Bapak Ibu, dia pun menceritakan kisah bagaimana awalnya tadi jatuh dia ke dalam sumur. Dia bercerita tapi sambil simulasi, sambil praktek jamaah. Akhirnya jatuh yang kedua kali, mati dia. Jatuh pertama tidak mati, jatuh kedua mati dia. Apa kata ulama? Kenapa dia tidak mati pas jatuh pertama kali? Rupanya waktu itu masih ada rizki dia segelas susu lagi yang belum diminumnya di dunia ini. Jadi malaikat maut tuh sebenarnya dilihat-lihat malaikat maut, kok nampaknya ini orang kok mati di semua kok mah. Cuma belum bisa lah, soalnya masih ada rasakinya sekali susu lagi. Oh, tidak bisa ini. Rukun dan syarat belum pas katanya. Syarat matinya belum pas. Meskipun dalam sumur tenggelam, tapi rizkinya masih ada segelas susu, belum boleh mati lagi.
Akhirnya sunnatullah, Allah utus pedagang susu, akhirnya mereka menyelamatkan dia dalam sumur, diangkat ke atas, diminumkan, habis rezeki dia, akhirnya matinya balik lagi ke dalam sumur. Bapak Ibu, kita ini belum mati lagi ya? Itulah. Berarti masih ada rizki Bapak Ibu. Kok misalnya nasi goreng kok 3 piring lagi misalnya. Kok bareh masih ada 3 ton lagi ya. Ayam penyet tadi, ayam geprek, ayam tunjang semua ya kan. Jadi jemaah jangan khawatir, rizki kita tidak akan mati sebelum rizki kita habis. Selama Bapak Ibu hidup, selama itu juga rizkinya dijamin. Allah kasih. Jadi Bapak Ibu, itu konsep kedua dalam masalah memahami rizki. Sampaikan ke anak-anak kita. Jangan kita menabrak yang haram, meninggalkan ibadah karena alasan mencari rizki. Bapak Ibu gak akan bisa melampaui rizki Bapak Ibu, dan gak akan bisa dikurangi rizki Bapak Ibu meskipun diambil hak Bapak Ibu, karena rizki Bapak Ibu sudah tercatat. Gitu. Itu konsep kedua tadi ya. Tetap usaha. 3. Tapi Bapak Ibu belum ada lagi nulis hadis ceritain nampaknya. Nak, mau dituliskan? Saya tulis ya. 1 hadis. Kata Nabi dalam hadis itu, "Lau anna bana Adam farra min rizkihi ya kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yadrikul maut." Ada apa tulis? Kita dah. Biasanya papan tulis di belakang ya Bu. Sekarang lah pindah. Enggak, bukan. Tadi digeser dikit. Oh, digeser. Sudah belajar tadi. Udah belajar Bu? Belajar itu. Oh, itu Babi Wuna. Tajwid, itu. Tajwid. Masya Allah. Tahsin. Itu ustaz kita. Ini ustaz kita. Oh. Luar biasa beliau nih. Ngajar bisa, melap-lap apa bisa juga. 1 kurang belum nikahnya. Ya, itu masih kecil. Oh iya ya. Iya. Rezekinya masih ada di tempat. Oh, ini apa ya, Bu? Permanen nih. Iya, permanen. Iya. Bisa permanen nih. Salah beli ya? Oh, udah lama nggak dihapus. Kok dihapus nih kalau pudar? Nah. Mana ya? Oh, kamu deh. Ini pemainnya. Bisa aja. Lupa. Kata-kata. Iya. Farra min rizqihi kama yafirru minal maut. Nah, Ada. Pulang sekolah ibu beli. nah, ya Bu. Pulang sekolah ibu beli ya. Ya Bu. Lau anak Adam farra min rizkihi. Kalau anak Adam, kalau sekiranya sungguhnya anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari maut, maka rizkinya akan mengejar dia sebagaimana maut mengejar dia. Nah, jadi rizki sama ajal sama. Kalau ibu yakin dengan ajal ibu di dunia ini,
maka ibu tentu yakin juga rizki Bapak Ibu. Jadi jangan gara-gara sibuk mencari rizki meninggalkan ibadah kepada Allah, karena rizki kita sudah tercatat. Kemudian jamaah sekalian, rizki itu banyak rupanya macamnya Bapak Ibu. Rizki paling bawah kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, adna rizq al-mal. Rizki paling bawah itu harta. Tapi itu pula yang nampaknya kita kejar-kejar selama ini. Paling bawah itu kali yang suka kita, yang paling rendah levelnya. Rizki yang paling tinggi sehat. Rizki yang paling utama anak yang soleh. Ibu-ibu, anak ibu soleh, Bu? Enggak. Alhamdulillah Ustaz. Masih diangsur-angsur juga baru. Menuju soleh kata dia. Anak yang soleh itu rizki yang paling utama, mengalahkan sehat itu. Orang kan tahu dia cuma 2, pitih, sehat itu ya cuma itu. Di rumah sakit tidak ada rizki yang paling besar melebihi rizki kesehatan. Anak dia mabuk, ya kan? Tak taat, tak solat subuh anak dia. Apa yang mau dicari di dunia ini kalau tidak ibadah, ya Bu? Dunia ini semua kalah dengan solat sunnah fajar sekali aja seumur hidup. Dunia semua ini, semua dunia nih yang di Ukraina, yang di Iran, di Israel semua disebutlah, itu semua rendah dibanding prestasi orang beriman sekali aja seumur hidup solat sunnah fajar. Karena kata Nabi Bapak Ibu, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi salat subuh. Salat fajar itu sunnah, Pak. Ditinggalkan pun tidaklah masalah, dong. Dan sekali aja seumur hidup. Salat sunnah fajar tidak sekali seumur hidup, sekali sehari dia. Kalau ibu lakukan 365 hari, wah udah beruntung. 365 hari, 365 kali. Sekali aja unggul Bapak Ibu daripada orang mendapatkan dunia dan seisinya tapi nggak sholat sunnah fajar. Kan begitu tuh. Apalagi sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini orang ninggalkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 4 tahun. Apa sampai mati ada juga. Rugi kali dia tuh. Rizki dia segitu-segitu juga tuh. Rizki dia cuma lontong pagi, ya kan? Kopi setengah. Jadi jemaah, rizki ini banyak Bapak Ibu. Rizki paling rendah tuh harta, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu yang kita kejar-kejar selama ini. Ada orang badannya sehat, uangnya pas-pasan. Dengan orang dia duitnya banyak tapi penyakitan. Mana lebih tinggi tuh? Lebih tinggi yang sehat meskipun duitnya nggak banyak, ya kan? Lagian pun orang kaya jemaah, ya dia nggak akan bisa juga hartanya yang 2 triliun itu nggak bisa dinikmatinya semua. Paling-paling berapa lah? Sebagaimana contoh tadi, apa ada orang kaya mentang-mentang dia kaya kayak tadi ya Bu, makan lontong 20 piring, kan nggak ada lah. Setengah piring, kadang-kadang setengah piring pula tuh. Kue talam dah tuh kata dia. Yang kita nih masuk kue talam masuk, martabak masuk, penuke masuk, ya kan? Dan rizki yang paling sempurna ridho Allah, kata beliau. Ya Bu, kita tulis ya Bu. Rizki 1, paling bawah, paling rendah harta. 2, tinggi sehat. Jadi ibu-ibu tak usah iri sama orang kalau dia mobilnya nanti Pajero, Alphard, helikopter misalnya kan. Rumah bertingke. Rupa penyakit liver ya kan? Gagal ginjal. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sehat. Gigi kurang cuman paling ya kan. Tak apa, yang penting enggak sakit gigi kan itu yang penting. Pasti giginya 3 apa lagi? Gigi nih biar kuat, katanya jangan sering makan panas-panas, minum panas-panas. Ustadz masih muda ya, nggak usah ngomong ya. Besok pula tua Ustadz. Biar gigi kuat makan ikan. Katanya kayak gitu. Kata dia, dokter bilang, iya tanda. Dokter pun ini palsu juga, saya perhatikan.
Apa lagi? Rizki paling Iya. Kan banyak. utama. Apa? Anak soleh. Yang soleh. Anak ibu nak bu, sholat 5 waktu ke masjid kalau yang laki-laki. Yang perempuan pakai jilbab. Iya, iya. Tak ketat-ketat. Kalau ketat baju dia tak solehah dia tuh berarti. Anak perempuan kalau dia pakaian ketat, lekuk tubuhnya nampak tuh tak solehah dia namanya. Dia harus pakai longgar, kan ayatnya begitu. Ada yang jilbab. Nah, berjilbab dia, tapi rok segini. Ah itu nak lain tuh, sama aja enggak tuh. Berjilbab dia Bajunya ketat. segini, ah Celananya itu ketat. nggak bisa tuh ya kan. Ada yang jilbab, ada sarana jin. Nah, itulah jin, setan kadangnya kan tuh. Nah, nggak bisa juga tuh. Paling sempurna apa? Ridho Allah. Bapak Ibu kalau ridho Allah sudah dapat, ninggal Bapak Ibu nak masuk surga Bapak. Amin. Amin. Sakaratul maut dimudahkan Allah. Nah, jadi rizki ini banyak jamaah sekalian. Rizki itu sangat banyak dia. Jangan hanya dibatasi pada harta saja. Rizki itu sangat banyak dia. Di antara kata Nabi misalnya ya, kata Nabi nih, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian yang paling besar, yang lebih luas Allah berikan kepada seseorang melebihi sifat sabar. Ada nggak Bapak Ibu yang orangnya penyabar? Dia puannya sabar, sabar, mengalah. Kan ada sebagian kan mengamuk-ngamuk, kata dia kan. Ada juga yang begitu. Tinggalnya suami sama. Tapi ada yang memang dia sabar, mudah memaafkan. Kalau Bapak Ibu punya anak kayak gitu, Masya Allah, itu rezeki itu. Anak penyabar, suami atau istri penyabar, itu luar biasa. Jadi kesabaran yang Allah berikan kepada seseorang, dia mudah memaafkan, sabar, tangguh, tidak stres, gantung diri, kayak gitu pula kan. Sabar ya. Itu jemaah rizki. Rizki sabar itu. Iya. Kemudian di antaranya kalau bapak-bapak punya istri solehah Pak, itu juga rizki, ya kan Bu? Ibu-ibu solehah Bu? Insya Allah Ustaz, Insya Allah. Ya. Solehah itu juga rizki. Ada orang hartanya banyak, badan sehat, rupa istrinya mak lampir Pak, enggak bisa ada. Atau sebaliknya Ibu, duit banyak, rupa suaminya adik-adik kelas Firaun misalnya. Enggak bisa juga tuh kan. Enggak soleh, istri soleha, suami yang soleh. Apa kata orang sekarang? Kalau orang dia punya suami, satu berjamaah ke masjid, dua nggak merokok, masuk tuh kata dia. Kalau merokok kan Pak, napas kan Ji Samsu, ya kan? Sempurna hijau, ya kan? Iya. Jadi apa tuh standar kan ada di Facebook tuh, ciri-ciri suami yang soleh. Satu, berjamaah ke masjid. Dua, tidak selingkuh. Penting juga disebut nih. Karena bapak-bapak ini gaya soleh-soleh, rupanya ada WhatsAppan ya. Ada begitu lapor ke saya. Allah kata dia. Nah, inilah nih. Jadi memang pengajian ini penting. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat pasangan soleh atau soleha, itu rezeki itu, mengalahkan harta, mengalahkan sehat. Iya. Tapi kita kan nggak tahu, yang tahu kita rezeki duit aja. Itu paling rendah itu jamaah. Iya. Kemudian Bapak Ibu, kata Nabi apa dalam hadis? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang di antara kalian hari itu atau pagi harinya dia merasakan nikmat aman. Nah, itu luar biasa nikmat aman. Yang kedua sehat badan. Yang ketiga ada yang dimakan. Maka dunia dikumpulkan ke dia semua. Bapak Ibu mau dapat dunia semua, tiga aja. Aman, tidak Bapak Ibu tidak takut, tidak terancam, tidak DPO, tidak tersangkut hutang apa gitu ya. Nah, itu aman tuh berarti. Badan sehat, makan. Dah, tiga itu kalau Bapak Ibu miliki sekarang, dunia dikumpulkan ke Bapak Ibu.
Banyak orang kan duitnya banyak, perusahaannya banyak, tapi penyakit. Atau dia sehat, makan, tapi nggak tenang, ya kan? Ada orang Bapak Ibu, guru saya cerita, dia pernah di Jakarta. Ketika itu datang dia diundang entah mau ceramah di salah satu perusahaan di Jakarta. Datanglah dia ke ruangan direkturnya kan. Waktu itu macam-macam, ada orang barat, ada orang ini, ada orang Rusia, ada orang Ukraina. Banyak karena link bisnis dia luar biasa, dunia. Tahu enggak ketika datang Ustadz tuh di situ, kata Ustadz tuh cerita, baru saya nyampe di situ, enggak berhenti dia nelpon. Telepon satu, iya oke, sip, mau oke, 2 miliar dah. Bunyi lagi, iya aman. Oh iya yang kemarin ya, oh ya Afwan, lupa. Telepon, kapan dia tenang orang ini? Kalau kita nggak ada yang nelpon ya Bu. Telepon penting-penting. Yang penting-penting, dia penting semua. Penting. Ya. Pak ini Pak, oh tanda tangan. Mati kalau kayak gini orang, ya kan? Cepat mati orang kalau kayak gini, ya kan? Jadi orang macam itu lama mati. Lama mati Bu. Oh lain pula dia. Iya. Berarti kalau gak lama mati dia takdir itu. Itu nggak tenang. Duit banyak, perusahaan, tapi nggak tenang. Tenang itu paling nomor 1 dibanding sehat. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Kami betul-betul uji kalian dengan sedikit rasa takut. Penyebutan pertama dalam ayat takut. Kata ulama, berarti takut lawannya aman. Berarti aman lebih tinggi daripada sehat. Kita alhamdulillah sudah jalan ya Bu ya, udah jalan ya. Ini rezeki ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang berinfak Allah lipat gandakan. Amin. Allah berikan kesehatan kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin Bapak Ibu, jam juga menunjukkan sudah segitu. Kemudian kue pun sudah melayang-layang juga dia kan. Jadi saya rasa dia ada pertanyaan, silahkan Bu, silahkan ada pertanyaan. Ya, silahkan. Apa Bu, rizki itu? Tumpang menumpang. Itulah rizki dia, mau gimana lagi? Begini, ada seorang istri dia tidak kerja, suaminya kerja. Rizki istrinya bisa makan, anaknya bisa makan, padahal tidak kerja. Ya rizkinya memang lihat suaminya, kan numpang juga namanya tuh, ya kan? Begitu, saya pun sore ini numpang ini. Saya pun tidak ada niat cari agar-agar nih, tapi kok agar-agar? Biasanya cuma gorengan nih. Iya, rizki ini rizki. Memang begitu Bu, rizki itu begitu. Rizki itu kan sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita nikmati, kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Itu rizki namanya. Adapun gimana caranya, itu terserah Allah. Yang penting jangan cara yang haram. Ya kan? Ada adik kita numpang tinggal di rumah kita, dia nggak kerja 2 bulan, rizkinya lewat kita dan kita berpahala, ya kan? Kita berpahala. Yang penting dia nggak mencuri, kita ikhlas ngasih dia, itu kan rizki dia. Itu bagian dari proses rizki. Gitu ya Bu? Mbak apa? Leaman? Nggak ada pertanyaan? Ayo silakan. Apakah rizki terbatas? Untuk masalah apakah rizki terbatas, ini pertanyaannya agak masih umum ya. Kita tidak tahu berapa rizki kita tidak tahu berapa jatah rizki kita. Yang tahu hanya Allah. Yang jelas selama kita masih hidup, selama itu kita ada rizkinya. Kayak gitu. Cuman berapa rizki yang Allah kasih kita tidak tahu Bu. Kalau dibilang terbatas, ya untuk kita mungkin dibatasi. Kita cuman makan gorengan 1 aja, itu rizki kita berarti. Tapi kalau dibilang nggak terbatas, bisa saja kalau Allah ingin melebihkan rizki kita. Tapi kan kehendak Allah. Jadi kalau dibilang terbatas nggak terbatas, kita nggak bisa bilang terbatas, karena sesuatu itu Allah yang membatasi untuk kita. Walladzi qaddara fahada. Allah yang memberikan kadar jatah. Umur ada batasan, rizki ada batasan,
Cuman berapa batasannya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Hari ini Bapak Ibu apa saja yang Allah sudah kasih? Keamanan Allah kasih, makan Allah kasih 2 kali, 3 kali atau 4 kali? 2 kali. Ada yang 3 kali kan? Ada yang mungkin 4 kali. Ini udah kenyang Ustaz, udah kenyang. Tapi tamu datang nasi. Nih makan lagi kata dia, makan lagi. Makan lagi. Ada gitu kan? Apalagi pas raya kemarin, Bu, mau agak 5 kali ya nak? Orang ini kan. Jadi Bu gitu, apakah rezeki dibatasi? Bisa saja dibatasi, tapi Allah yang membatasi. Kita tidak tahu berapa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kaidahnya selama orang masih hidup, selama itu rezeki dia ada, berarti tidak terbatas. Tanpa usaha ada. Apa? Tanpa usaha ada. Apakah tanpa usaha rezeki bisa datang? Bisa saja. Bisa saja. Ada orang nggak ada usaha-usaha datang rezekinya. Tapi apakah kita nggak usaha? Salah. Harus usaha. Harus usaha. Tapi apakah rezeki tergantung usaha? Belum tentu. Ada orang usaha mati-matian Bu rezeki gitu juga. Ada yang nggak usaha gitu juga. Ada yang usaha naik rezekinya. Kan gitu ya. Ada yang usaha dapat dia. Ada yang usaha nggak dapat dia. Ada yang nggak usaha nggak dapat dia. Jadi kadang usaha itu nggak jaminan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sudah masuk jam 5:30 lewat. Nah, masih Bu? Bagaimana caranya rizki itu biar apa? Istiqomah. Biar istiqomah. Rizki nggak bisa. Gimana mau istiqomah ya? Karena rizki kita nggak tahu berapa jemaah. Berapa jatah kita nggak tahu. Bagaimana cara biar rizki itu istiqomah? Banyak orang Bapak Ibu, dia kan miskin, kemudian dia belajar bagaimana biar bisa berhasil. Akhirnya dia berhasil. Habis itu bangkrut lagi. Padahal ilmunya sama. Ilmunya itu juga. Ya kan? Awalnya dia nggak tahu, belajarlah dia. Akhirnya naik dia. Ya kan? Kaya dia. Habis itu tiba-tiba bangkrut dia. Ilmunya itu juga, bangkrut juga dia. Ini takdir. Jadi kalau kita bilang bagaimana biar istiqomah, kita tidak pernah tahu takdir kita itu gimana Bu. Yang penting kita usaha saja. Dan itu ibadah. Mau dapat nanti nggak dapat, itu berarti sudah ditentukan oleh Allah rizkinya. Kadang kan berubah-ubah ya Bu. Ada yang Allah lebihkan rizkinya di harta, tapi di kesehatan dikurangi. Ada yang Allah lebihkan di kesehatan, di harta, tapi anak nggak ada. Ya kan? Ada yang dia anaknya 10, rizkinya pas-pasan. Ada kayak gitu kan? Jadi bermacam-macam cara Allah ngasih kita itu rizki. Dan rizki kan banyak ya, gak cuman harta. Bapak Ibu, jam sudah masuk ya. Saya rasa cukup sampai sini. Sudah 50 menit ya kan Sat? Sudah 50 menit. Ya kan 45 menit sama tanya jawab lagi, ya kan? Insyaallah kita jumpa di bulan yang akan datang di Kamis kedua. Insyaallah pembahasan kita besok itu tentang taubat. Meskipun bab rizki belum habis sebenarnya. Kan masih ada 3 konsep lagi. Dia 6 konsep. Yang kita sudah bahas baru 3 konsep. Tapi rasa saya kita cukupkanlah 3 konsep lagi, Bapak Ibu cari sendiri aja ya. Ya lihat bulan depan lah. Insyaallah kita lanjutkan bab ini atau kita lanjut kepada hadis tentang masalah taubat. Kalau kemarin kan masalah ikhlas, sekarang harusnya masalah taubat. Tapi karena menurut saya cukup penting masalah konsep rizki ini, saya takut lupa. Mumpung saya ingat, saya bahas akhirnya masalah rizki. Cukup sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesudah kajian kita bersama Ustaz Dr. Muttaqin dalam hari ini, semoga yang disampaikan Ustaz Muttaqin yang warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita mengucapkan kepada Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan atas informasi yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.